Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf kepada semua hadirin atas mendadaknya undangan dan juga acara ini. Sebelum kami lanjutkan, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua hadirin yang hadir. Tidak lain kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara hanya ingin memantapkan keorganisasian di NU, khususnya di tingkat ranting, umumnya Pronojiwo dan juga Lumajang. Kenapa kami mengadakan hal seperti ini? Kami merasa kedatangan tamu istimewa yang dari Sidoarjo ini, Abah Salim ini ada di dua double kepengurusan, di tingkat ranting juga jadi ketua, di tingkat kecamatan MWJ jadi ketua. Jadi SK di ranting yang membuat Abah Salim, SK yang di MWJ yang membuat PP cabang. Double kepemimpinan. Yang menarik bagi kami dengan mengadakan hal seperti ini, beliau ini meraih penghargaan PWNU Jawa Timur 2018 se-Jawa Timur. Ini kami sangat tertarik, terutama yang sangat tertarik bagi kami tentang lazismonya. Ini bagaimana kok bisa berkembang seperti itu? Tingkat ranting bisa memiliki mobil 2, ini tingkat ranting, belum yang di kecamatan. Kok bisa bergerak sebaik seperti itu hingga bisa mencapai tingkat terbaik se-Jawa Timur. Maka dari itu kami ingin ilmunya supaya ditularkan kepada kami. Semoga kami di Pronojiwo, khususnya di ranting-ranting, bisa memperoleh ilmu dan dilaksanakan di tiap ranting-ranting. Itu dari kami. Yang selanjutnya, apabila ada tempat atau yang lain kurang berkenan di para bapak dan ibu sekalian, khususnya Abah Salim selaku pemateri, kami selaku ketua ranting di sini mohon maaf dengan tiada batas. Itulah batas kemampuan kami bisa melaksanakan hal seperti ini. Mudah-mudahan dapat barokah dari beliau, diantaranya adalah muassis NU Kiai Hasyim Asy'ari. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada beliau Abah Salim dipersilahkan untuk memberi materi tentang ke-NU-an dan lain-lain. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la ilaha illa billah. Katur dumateng segenap para bapak, para ibu sedherek kula hormati, wabil khusus Ketua Ranting NU Supit Urang beserta jajaran Badan Otonom dan lembaganya, Ibu Ketua Muslimat, Ibu sahabat Ketua GP Ansor maupun panselnya juga, sahabat di Fatayat, dan mungkin nanti ada Ibu BPN yang hormati. Kadang-kadang yang bisa sampaikan
Mukaddimahnya ikut Pak Mustafa. Kami hadir di sini sebenarnya dalam misi sosial, dalam misi kemanusiaan, dalam tanggap darurat bencana erupsi ini. Berkhusus kami di sini beda dengan tim-tim relawan yang lain yang sifatnya mungkin terobosan bantuan, tapi dari kami ini ada tim relawan yang sampai standby di posko kesehatan itu sampai 1 bulan langsung bangkit. Oke, monggo, itu yang membedakan kami di sini dengan tim yang lain. Sekaligus saya di sini ini membawa misi penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, termasuk penguatan dalam rangka struktur organisasi NU beserta badan otonom dan lembaganya. Kebetulan saya teliti, saya evaluasi, saya amati di sini banyak hal yang perlu sekiranya saya ini terlibat di dalam untuk menata organisasinya di sini. Dan kami hadir ke sini ini bukan karena permintaan kami, karena ini istilahnya Pak Semasari saya harus di sini. Jadi pada saat ini pun saya juga diminta untuk ngisi materi bukan karena keinginan kami. Ya mungkin Pak Mustafa ini ngerti ya kalau yang hadir ini pernah juara PON Jawa Timur Uwet di tingkat Jawa Timur kelasnya di ranting. Mungkin tadi Pak Mustafa saya sampaikan di kami ini saya juga yang murni, saya ini kader dari NU, mulai dari Ibnu Ansor di NU. Saya juga di ranting juga dulu di EPJ juga pernah menjadi bagian ritual. Kalau sekarang ya pembina Ibnu, pembina Ansor sebagainya. Nah di sini saya cuma kepingin menyampaikan konsep bagaimana NU ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dan ini akan saya bedah pada siang hari ini. Sebelum ini saya bedah supaya jenengan ini muncul giroh semangatnya berorganisasi di NU. Ini akan saya setelkan video-video yang terkait dengan kok bisa saya ini juara di tingkat Jawa Timur, tingkat ranting. Nanti yang lain mungkin banyak sekali, cuma saya awali aja yang dari sini proses juara LWJR ranting itu Jawa Timur 2018 sampai ngarak di hadiah sebagainya di masyarakat. Nanti hal-hal terkait dengan manajemen zakat sebagainya akan saya sampaikan. Mungkin nanti yang lebih fokus nanti akan garapan kami di sini, garap di lembaganya Lasisnunya. Kenapa? Lasisnu ini lembaga amil zakat, infak dan sedekah milik Nahdlatul Ulama. Satu-satunya lembaga di NU yang bisa diisi oleh seluruh kekuatan Banu dan lembaga. Artinya di sini NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU, Banser bisa masuk jadi pengelola Lasisnu maupun jadi relawan Lasisnu. Dan Lasisnu programnya menyasar untuk seluruh warga NU. Nanti ini akan kita bedah kelemahannya di mana, kekuatannya kita di mana. Tapi sebelumnya ini saya bedah. So tadi ada permintaan dari ibu nyuwun senengannya yang panjang atau yang pendek. Ternyata di sini nyuwun yang pendek. Nah, padahal nanti bapak-bapak ngapunten, ibu-ibu nyuwun yang pendek. Wah, yang pendek bukan yang panjang. Iya, betul. Panjang pun mungkin tidak begitu masuk. Iya, betul. Saya memahami kondisi begini. Nah, betul. Saya memahami ini. Ini saya akan setelkan videonya nih. Jadi kategori Ranting NU. Ranting NU Gending Kecamatan Kebomas Gresik. Ranting NU Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo. Ranting NU Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ranting NU Seloro Kecamatan Garut Blitar. Dan pemenangnya adalah Ranting NU Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo. NU Paciran Lamongan, MWC
MWC NU Wonodadi Blitar, MWC NU Cermin Bondowoso, MWC NU Porong Sidoarjo. Dan pemenangnya adalah MWC NU Cermin Bondowoso. Inilah nominasi NU Jatim Award kategori PCNU. PCNU Sidoarjo, PCNU Gresik, PCNU Bondowoso, PCNU Kota Kediri, PCNU Lamongan, PCNU Ponorogo. Dan pemenangnya adalah kelihatan ya. Di ranting NU. Yang kasih link aja nanti. Ya wis. Wis gampang. Ranting NU Kebon Sari. Kita punya panti asuhan, punya lembaga kesehatan, juga klinik kesehatan tingkat ranting. Kita punya LP Ma'arif, kita punya lembaga perekonomian, asetnya koperasi simpan pinjam tiap bulan sampai 100 juta uangnya. Lembaga dakwah ini yang masif kegiatan dakwah. Lembaga takmir masjid ini yang ngurusi seluruh aset wakaf NU. Les bumi ini yang garap dari sisi budaya di Ranting Kebon Sari. Termasuk ini yang dari Fatayat, gerakannya Fatayat. Nah, ini yang dari Ansor kami. Nanti dari Banser juga ada, dari Rijalu Ansor, dari Ibnu PPNU dan sebagainya nanti. Dari kekuatan Lebanon kita ngarah. Nah, ini saya bisa juara di tingkat Jawa Timur, ini dapat hadiah 1 unit sepeda motor. Nah, sekaligus uang tunai lah, ini juara. Nah, perjuangan untuk juara itu tidak mudah ibu. Jadi harus bertahap di tingkat MWC Candi juara 1, dikirim di tingkat PCNU juara 1, baru dikirim di tingkat PBNU Jawa Timur. Dan ini saya pertama kali ikut lomba di tingkat Jawa Timur langsung juara terus. Nah, ini banyak ilmu sebenarnya yang bisa kami ambil dari kegiatan untuk lomba ini, dan mungkin ilmu-ilmu itu yang akan saya berikan kepada ranting sumpit urang ini. Ya, ternyata setelah evaluasi kuncinya melalui bilasisme. Nah, ini monggo nanti dari Bapak Ibu akan saya bedah lasismenya. Jadi ini euforia kami, kekuatan kami di ranting itu betul-betul kompak, rukun, guyup, kompak, tidak ada sekat antara NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, Banser. Itu satu kekuatan. Nah, kenapa harus bisa juara? Kuncinya cuma satu. Ibarat sapu lidi, kalau kita kekuatan kita ini berdiri sendiri, mau nyaponi sampah dedaunan di halaman rumah, kalau NU nyaponi sendiri berat, Muslimat sendiri berat,
Tetapi kalau kekuatan satu lead di NU, satu lead di Muslimat, Fatayat, Ibnu PB, Ansor, Pasar diikat dalam satu kekuatan besar yang namanya Nahdlatul Ulama, ini akan cepat. Monggo jenengan rasakan sendiri, diranting sendiri Supit Kurang ini, apakah seluruh kekuatan itu sudah hadir? Satu. Kalau itu sudah hadir, kekuatan ini berdiri sendiri-sendiri atau menyatu? Artinya begini, oke lah, kapan kita ini ngerek gendera NU, kapan kita ini ngerek genderanya Muslimat, Fatah sebagainya, tapi jangan lupakan ada momen-momen tertentu yang harus kita ngerek gendera bareng-bareng. Misalnya ngeten, ibarat kita punya gawe, punya hajatan, mantu dan sebagainya. Ini tidak bisa, bapak sendiri tidak bisa, ibu sendiri tidak bisa, yang anak Fatayat tidak bisa sendiri, anak Ansor tidak bisa sendiri, adik Ibnu PP tidak bisa sendiri. Semua harus punya peran. Bapak ENU punya hajat yang skala besar, kayak begini tangga bencana. Ya bapaknya porsinya di mana? Ibunya porsinya di mana? Fatayat di mana? Ansor di mana? Banser di mana? Ibnu PP di mana? Las itu di mana? Dan ini harus dalam satu kesatuan. Kalau enggak, nanti akan berjalan itu sendiri-sendiri. Nah, saya akan membedah di sisi Lasisno. Kenapa harus di sisi Lasisno? Setiap pergerakan kita di NU dimanapun itu pasti membutuhkan uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jenengan kalau tidak ada uang mau menggerakkan organisasi mungkin susah. Yes. Kalau kita selama ini kan mesti kan urunan Pak ya, urunan. Tapi konsepnya urunan ini harus kita sinergikan dalam satu komunitas yang besar, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Ini saya merintis lembaga amil zakat di tingkat ranting, masih belum ada nama Lasisnu. Tidak ada. Lasisnu hadir di Sidoarjo sampai di kecamatan sampai di ranting itu 2017. Sekarang sudah 2021 sudah booming. Saya sudah berpikir NU ke depan yang akan mewarnai kegiatan bisa memajukan organisasinya baik di tingkat ranting, MWC maupun di PAJ cabang yang akan berkibar benderanya bersanding dengan bendera Nurul Hayat, Yatim Mandiri dan sebagainya itu di lembaga amil zakat. NU belum ada Pak. Saya 2010 sudah berpikir ke arah sana ini. Sama halnya sekarang saya di sini, teman-teman saya yang di yang lain di tempat yang lain dari unsur NU yang mau menetap standby di sini tidak ada. Tapi saya harus di sini menetap karena saya punya konsep pergerakan, banyak hal yang harus kita siapkan di lapangan, tidak hanya sekedar kirim bantuan sebagainya. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan di sini. Nah, kuncinya kalau jenengan ranting NU ini mau maju, mau kompak dan bisa menjadi pembeda di Pronojiwo Pak Mustafa. Saya tidak tahu kondisi di sini berapa ranting yang ada di Kecamatan Pronojiwo. 6. Kuncinya cuma satu, harus jadi pembeda. Artinya begini, misalkan bagaimana jenengan Supit Kurang ini bisa menjadi pembeda, menjadi terkenal viral, menjadi perbincangan publik, harus jadi pembeda. Mungkin saat ini pembeda jenengan ini karena kena musibah. Mungkin saya hadir di sini menguatkan organisasinya, tapi nanti ke depan harus betul-betul jadi pembeda. Artinya begini, misalkan dalam satu kelas seorang guru akan niteni, bahasa Jawa niteni, akan lebih mengenal muridnya ini dalam satu kelas 30 siswa. Tidak mungkin guru itu hafal semuanya, tidak mungkin. Mesti akan dihafal yang paling menonjol. Entah itu kepinterannya, entah itu karena keterbatasannya belajarnya, entah ini cantiknya, entah ini handennya, entah ini naumpakannya.
pokoknya kuncinya harus jadi pembeda. Dalam hal ini pembeda yang positif. Yang kedua, sampean tantang ranting ini untuk bikin sebuah soal baru, bidik soal baru, terserah. Mungkin soal jenengan nanti di soal lazisme. Nah, kalau kepingin sampean ini maju organisasinya NU dari segala arah, satu harus punya soal tantangan di depan. Soal ini sampean terus setiap tahun kepingin maju satu langkah, soalnya harus ditambahin lagi. Kepingin maju lagi, soalnya harus ditambahin lagi. Dengan latihan soal-soal yang kita lakukan di lapangan, itu akan menjadikan kita ini akan lebih pintar daripada yang lain. Kebon Sari itu mulai saya rintis 2010-2011. Setiap tahun di ranting itu ada hal-hal yang baru yang sebenarnya nggak ada. Ibarat saya itu melangkah, tahun ini saya melangkah 1, tahun depan maju lagi 1 langkah, 2, sampai 2018 saya ikut lomba ini 8 langkah, 8 tahun perubahan yang saya lakukan. Ranting yang lain, ya layak mutua layak dia, pergerakannya tetap ada pergerakan. Begitu saya juara di tingkat Jawa Timur, saya bengong, loh kok iso? Ya kita bisa. Kenapa? Konsep kita setiap tahun ada perubahan. Dan kita perubahan itu jangan takut salah. Artinya begini, kadang-kadang 10 murid dikasih soal seorang guru, tolong dikerjakan anak-anak, dikerjakan dengan segala kemampuan yang dimiliki SDM-nya. Ada yang dapat nilai 90, 80, 70, 60, sampai ada yang nilainya 10. Tapi ada satu murid yang tidak mau menjawab soal tantangan itu. Ditanya sama gurunya, loh kenapa Mas Mbak kok nggak mau jawab soalnya ibu ini, Pak Guru ini? Ini Pak Guru, saya takut salah jawabnya. Nah, apa yang dilakukan si murid yang nggak mau mengerjakan soal kan takut salah? Bu Guru, Pak Guru akan lebih mengapresiasi murid yang dapat nilai 10 karena dengan SDM-nya itu kemampuannya sementok, berusaha maksimal. Ya apa jawab caranya jawab soal ini, pokoknya aku ini kemampuan aku berpikir ke sini cuma dapat 10. Guru lebih menghargai nilai 10 daripada yang tidak mengerjakan dan takut salah. Dengan DNO ini sama seperti itu. Kalau kita ada soal baru, takut melangkah, takut salah, kapan kita akan maju? Dengan maju melangkah ini pasti di depan ini ada lubangan air, di depan ini ada kayu yang menyimpang di pinggir jalan, di depan ini ada tahi teletong atau sebagainya, pasti kita nemu di lapangan itu. Nah, jangan khawatir. Kunci untuk merangkul, kunci untuk menguatkan kekuatan NU ini, kalau jenengan mau, ada di Lazisme, Lembaga Amin Zakat Infak dan Sedekah. Kalau udah zakat di Kebon Sari ini sudah, desa sudah nggak ngurusi, diurusi NU semuanya. Saya satu desa 3 pendukuhan, 2 perumahan, semua tublek yang ngurusi Lazisme. Anak yatim, saya juga urusan anak yatim 100 lebih anak yatim. Jangan itu apa? Kita urus semuanya. Itu bagaimana konsepnya? Yang pertama, pemetaan kelemahan kita. Ini ibarat pepatah, lain ladang lain belalang. Antara di Candi Kebon Sari dan di sini beda. Jangan petakan sendiri. Cuma gambaran umum kayak begini. Jenengan fokus nanti membentuk Lazisme. Pengurusnya bisa dari NU, Muslimat, campur-campur boleh. Yang pertama, kelemahan dari kita mungkin di pemerintah desa. Coba sama analisis di pemerintah desa mungkin. Satu, pemerintah desa ini ternyata kurang memahami undang-undang atau peraturan terkait zakat. Ada kan saya beri undang-undang tentang zakat, PP tentang zakat.
termasuk eskalasi Sinova, itu akan harus dipahami oleh pemerintah desa. Ini penting. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia, di ranting mungkin kurang yang paham IT, maupun Mustafa ya, teknologi. Ini akan menghambat pelaporan kita dalam sisi keuangan. Yang kedua, mungkin masih krisis kepemimpinan. Sopo sih tidak dipercaya di masyarakat. Artinya masih banyak PR. Yang berikutnya, SDM kita hambatan kurang berani menghadapi tantangan zaman. Durung sadar. Eranya begini kita tidak mau mengikuti zaman, terus tertinggalkan. Yang berikutnya, SDM kita ini kurang inovasi. Kagen pancet. Berikutnya, SDM kita ini kurang bisa merangkul relawan. Artinya, kalau urusan NU itu NU toh. Kalau urusan muslimat toh enggak. Padahal itu bisa kita rangkai. Semuanya bisa kita rangkai dari satu kekuatan besar. Yang berikutnya, kelemahan kita mungkin dari sisi ekonomi. Oke lah. Mungkin ekonomi kita menengah ke bawah. Yang berikutnya, ternyata di sini juga banyak orang-orang yang mampu yang kurang peduli. Itu dari sisi ekonomi kekurangan kita. Berikutnya dari sisi manajemen. Manajemen ini mungkin manajemen masih konvensional, mungkin dicatat, manual, dibuka sebagainya. Yang berikutnya minimnya sarana dan prasarana, mungkin kurangnya nggak ada kantor, nggak ada komputer, laptop dan sebagainya. Kurangnya sosialisasi, nah ini juga penting. Sosialisasi ke jamiah yasinan, tahlilan, malakipat itu nanti juga penting dari sisi hambatan-hambatan di sini. Nah, untuk menutupi hambatan-hambatan itu, coba kita bergeser dari pikiran yang kiri, yang negatif, coba kita alihkan pikirannya kanan, yang positif. Coba kita bedah. Kira-kira dari kelemahan yang ada tadi ini, dari 4 unsur, kita bedah kekuatan kita. Nah coba kita analisis kekuatan kita. Pemerintah desa, kira-kira pemerintah desa ini, kepala desanya ini orang kita apa enggak? Orang kita? Orang kita. Alhamdulillah. Kepala desa itu dimanapun organisasi yang berlindung di desa, itu posisinya sebagai pelindung. Kepala desa itu pelindung. Yang berikutnya, kira-kira yang jadi perangkat desa itu orang kita apa enggak? Orang kita apa enggak? Orang kita. Itu kekuatan ternyata. Di sini ada anggota BPD apa enggak? Kira-kira anggota BPD di situ tuh orang kita apa enggak? Orang apa tidak? Ternyata di sisi pemerintah desa itu orang-orang kita semua. Berarti kita punya power di situ. Kenapa nggak kita manfaatkan mereka di situ nantinya? Dari SDM yang jawab dulu tadi itu sisi kelemahannya. Coba kita bedah sumber daya manusia kita. Kira-kira warga di sini mayoritas NU apa enggak? Mayoritas. Berarti itu kekuatan kita. Kira-kira pengurus NU, Muslimat, Ansor, Fatayat ada nggak di setiap RT? Ada. Kekuatan kita ternyata. Kira-kira di sini sudah ada NU, Muslimat, Ansor, Fatayat. Ada nggak bisa bang ya? Tinggal Ibnu PPN turun terbentuk. Kalau itu sudah terbentuk semuanya, berarti punya kekuatan sebenarnya kita ini di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi ekonomi, coba kita bedah. Kira-kira di sini saya nggak tahu paham. Yang ada dari sisi kekuatan ekonomi ada nggak? Misalkan gerakan penambang pasir. Saya nggak tahu di sini ada Pak Mustafa. Ada. Gerakan yang punya usaha perkebunan apa ada gitu. Yang punya hutan mahoni apa itu bahasanya kayu-kayu ada gitu. Ada. Apakah itu orang kita? Orang kita. Orang kita semua. Berarti yang dikatakan ekonomi menengah ke bawah, ternyata masih ada orang-orang kita yang punya ekonomi menengah ke atas. Tolong, di sini mungkin ada rekanan kontraktor, konsultan sebagainya, ada UKM yang punya usaha-usaha kerajinan sebagainya, ada TNI Polri, ada BNN, ada swasta. Ini ternyata kekuatan kita. Dari sisi manajemen,
Kira-kira ranting kita sudah punya kantor apa belum, Pak Mustafa? Punya ranting belum? Ranting NU? Punya. Nah, ini sudah. Berarti dari sisi manajemen, ranting sudah punya kantor. Komputer atau belum? Meskipun belum, masih bisa pinjam-pinjam. Nah, ini kan kekuatan sebenarnya. Nanti tidak ada alasan dari sisi manajemen kita ini tertinggal, tidak ada. Ternyata setelah kita bedah, ada proyektor, ada laptop, ada tempat untuk sosialisasi sebagainya, ada. Ada tim medsos apa belum sih Mas Mustafa? Ada. Yang branding informasi ke orang tahu itu ada juga. Ternyata itu kekuatan kita. Nah, yang berikutnya ini dari sisi sosialisasi Pak Mustafa. Kira-kira sudah enggak kita ini nanti gerakan kita ini di lasis nanti ini secara lesan maupun tulisan harus kita gerakkan. Ya kan lisan Jamiah, Yasinan, tahlilan, majid musola. Ini termasuk sosialisasi secara lisan. Berikutnya secara tulisan. Nah, tulisan ini yang spanduk, banner sebagainya, brosur pamflet. Nah, ini saya di sini baik secara lesan dalam sore hari ini maupun secara tulisan saya sudah branding satu desa ini 100 bendera NU, 100 bendera Oasis ini. Ini kekuatan jenengan dari luar. Manfaatkan kehadiran saya di sini ini untuk menambah kekuatan jenengan. Yang awalnya jenengan ini kasarannya berorganisasi di NU, oposisi jangan begini-gini lah. Hadiran saya ini jadikan tambah kekuatan. Nah, nanti ilmu-ilmu banyak akan saya berikan. Mungkin dalam kondisi ini akan banyak. Suatu nanti kalau kita semua berharap ini sudah selesai semuanya, kondisi ekonomi berjalan seperti sedia kala, ekonomi berjalan, kegiatan ini berjalan, mungkin organisasi bisa kembali, Pak Mustafa dan kawan-kawan bisa satu roket bersama. Banyak materi-materi untuk penguatan organisasi kita. Saya sampai ke sini ini getol. Bantu muslimat, bantu lasismu, bantu ansor, bantu banser, bantu fatayat. Sudah ada seragam-seragam saya ini. Ibnu PBNU sudah saya sediakan 10 seragam Ibnu, 10 seragam IPBNU, 10 jas fatayat. Sudah saya bawa. Besok tak teman-teman datang. Coba nanti kalau saya datang ke sini bawa kekuatan. Lasismu ada ibu-ibu muslimat, ada ining-ining fatayat, ada mas-mas ansor, ada adik Ibnu dan PB, ada di lasismu kami. Bahasa juga terlibat. Itu mungkin karena permintaannya requestnya ini enggak panjang-panjang, pendek-pendek, singkat, padat, merayap. Ini sebagai istilahnya kata saya, kalau mau kepingin nambah ilmu tentang aktivitas yang saya lakukan di lapangan, baik dari sisi manajemen zakat, manajemen anak yatim piatu, ini saya setiap kunjungan saya dikunjungi, saya ikut main tim media TV 9, didatangi dari Lamongan tuh hadir di saya. Nah, Lamongan dari NTB, dari Lowok, Warung Malang, belajar di Kebonsari bulan Februari tahun 2022 itu sudah masuk surat rombongan 2 bis dari Ranting Gawe Kudus Demak Jawa Tengah, rombongan 2 bis kepingin belajar. Nah, ini dari beberapa ranting bapak sebagainya ini banyak. Nah, kalau manajemen zakat, coba saya membaca manajemen zakat saya 2020 kemarin, coba. Manajemen zakat itu sudah selesai, sudah ditangani oleh desa. Anak yatim piatu, Ramadan, santunan anak yatim piatu itu hampir setiap hari sebulan penuh dari banyak donatur.
anak yatim. Untuk yang zakat ini, saya kalau zakat itu nerimanya nggak pakai tas kresek Pak, pakai karung goni sak isi 25 kilo. Saya branding lah sisi kayak begini, saya branding. Nah, kita jahit pakai mesin jahit, sudah nggak pakai tas kresek, karung goni kayak begini. Nah, kita mobil operasional yang kemarin keliling-keliling di sini harus ya 3 minggu yang lalu yang datang ke sini, ini mobil kita operasional asis yang di sini. Nah, yang kita kemarin datang di sini. Nah, kalau yang ambulan, coba yang ambulan saya kepingin yang ambulan. Mungkin ambulannya belum datang. Artinya begini, di kami ini saya punya 2 mobil operasional, punya panti asuhan bangun 3 lantai, punya anak asuh ini sekitar 100 lebih, punya database fakir miskin, saya punya database, punya balai pengobatan lengkap dengan tim medisnya, punya grup drum band yang digawangi oleh adik-adik IPP dan Asonnya, punya les bumi yang setiap tahun itu mengadakan festival Banjar di tingkat Jawa Timur Pak. Festival Banjar kita adakan. Ini kalau saya bina dari Ibnu ya begini, bina dari Ibnu sekeliling solawatan, ini saya bina. Nah seperti ini lah. Ini dari Ibnu saya bina di sini, latihan Banjari gini. Mungkin itu Mustafa sebagai istilahnya sementara yang bisa saya sampaikan, karena ini situasinya memang darurat dan ibu juga tidak bisa terlalu banyak yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan, kami di sini mungkin sampai besok Ahad sore. Kalau mungkin nanti malam saya masih di posko, mau kepingin jagongan, monggo. Sore hari ini mau nambah jagongan, monggo. Atau besok mau jagongan, monggo. Mungkin besok kegiatan kami juga namping dari LPP untuk penyiapan utaranya nanti. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf ganggu waktu jenengan, karena ini juga bukan keinginan kami, keinginannya Pak Mustafa selaku ketua ranting NU-nya di sini. Dari kami akhiron, Allahumma fillahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak, saya tidak bertanya, cuma saya punya keinginan. Nggak usah Pak, jadi saya punya keinginan ingin maju seperti punyaan Bapak. Tapi ya itu tadi, kalau situasi sudah memungkinkan, kami mohon kepada Ketua Ranting NU Desa Sepiturang untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Tidak cukup hanya 2 jam, boleh sampai beberapa hari pun kami siap untuk menimba ilmu dari Bapak demi kemajuan NU yang ada di Desa Sepiturang. Tapi ya mohon maaf Pak, kami tadi minta waktu yang pendek karena ini sudah nggak bisa konsentrasi Pak, gitu. Jadi mohon maaf. Ini teman saya tadi mohon maaf pulang ya karena itu tadi. Iya. Kalian mohon maaf. Kali Ibu Sinan Bu? Bu Sugiem. Bu Sugiem, Nggih. pengurus muslimatipun nggih. Nih, wakil ketua muslimat, ini ketuanya Bu Hanun. Oke, saya malu Ibu. Jadi memang dari kesempatan tadi Pak Mus, seandainya ini normal kondisinya, situasinya normal, seperti kalah enak. Kita ngomong-ngomong lebih santai, lebih serius enak. Kalau toh nanti diperlukan studi sharing ke sana, belajar di candi di ranting kami, saya terbuka Bu.
membuka jenengan bahwa rombongan 5 bis pun saya terima. Kemarin dari Kudus sudah menyampaikan proposal 2 bis, saya terima insya Allah. Mungkin memang keterbatasan waktu di kita semua yang hadir, masih banyak sebenarnya yang belum saya sampaikan, hal-hal yang lebih detail yang bagaimana itu mungkin ya dalam pertemuan yang akan datang. Tapi saya yakin kali ini Pak Mustafa pun bilang ke saya setelah ikut PKBNO di tingkat cabang MBJ kemarin itu, setelah acara dia dijabalkan oleh seorang kiainya, sampai nanti akan jadi macannya supit kurang. Mudah-mudahan terkabul, Allahumma amin. Mungkin yang lain Bapak ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya mungkin sedikit aja kalau masalah NU yang ada di Sepituran, yang memang sudah lama itu NU di sini memang NU. Iya. Cuma Sepituran ya sejak dulu itu perjalanan NU di Sepituran itu memang belum paham, belum memahami gimana. Nah sekarang itu yang pertama kan ini ada gerakan GP Ansor. GP Ansor yang sekarang ini mungkin nggak sama dengan yang dulu cuma nggak ada apa ya. Nah sekarang kemungkinan pertama dari GP Ansor dulu. GP Ansor jadikan dulu. GP Ansor gimana? Nanti GP Ansor pahamkan. Gini loh, Ansor itu seperti ini. Satu-satunya kan belum ngerti. Kamu saya jadikan GP Ansor tapi nggak ngerti gimana perjalanan GP Ansor. Mungkin nanti dari Pak Mustafa supaya adik-adik GP Ansor itu dipahamkan dulu. Nanti kalau GP Ansor itu sudah jadi, nanti satunya nanti kalau bersamaan dari ini mungkin gerakkan di sini. Salah satunya dulu dijadikan Pak Ansor nanti bisa. Insya Allah kalau masalah lain-lain nanti bisa dibahas lain hari. Sekarang yang saya mohon untuk GP Ansor dulu itu supaya gerakan GP Ansor yang di sini belum gimana ya Pak? Maksimal. Ya, belum hanya sekilas nama Mas ya. Ya, masih kayak masih baru gitu. Iya. Kayak Ansor masih baru, jadi belum paham. Yang dijadikan Ansor juga nggak paham juga. Itu, insya Allah itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kali Bapak sini Pak. Pak Pak. Pak Yatno selaku NU pengurus nama Pak. Suryanya pun. Wakil. Alhamdulillah. Oke. Oke, tidak apa-apa. Jadi saya di sini juga akan mensupport Ansornya. Bentuk support kami di sini ini kemarin saya bantu seragam bangsa 5 sudah. Ini insya Allah perjalanan teman-teman lagi rekosi dari sahabat bilang Pak tambah lagi Pak. Maksudnya Pak berapa? 5 lagi Pak. Oke siap. Tapi harus betul-betul militan. Nek kalau tidak militan akan saya evaluasi di lapangan. Saya kepingin tahu betul seragam Banser ini dipakai apa enggak, hanya dipakai hanya sekedar gerakan apa, dipakai untuk misi-misi sosial apa enggak, akan saya bantu. Nah ini Fataya juga akan saya bantu ini. Saya siapkan 10 jaket Fataya. Tapi saya kepingin betul ngomong-ngomong sama ketua Fataya di sini, gimana sih berangkat di sini. Ini sudah saya siapkan 10 seragam batik IPNU, 10 seragam batik IPPNU. Tapi saya belum ketemu mana anak-anaknya ini. Kalau memang di sini kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda IPNU dan 10 pemudi IPPNU, akan saya jadikan mereka kekuatan baru. Nah, ini tantangan jenengan Pak Mustafa. Saya kasih PR. Jangan takut salah, tapi beranilah melangkah untuk satu yang kemajuan. Monggo, jenengan bapak-bapak punya anak masih di tingkat SMP, SMA, ibu-ibu juga punya anak di tingkat SMP, SMA, atau punya cucu keponakan di tingkat SMP, SMA, masukkan hari ini dari IPNU PP, akan saya bimbing. Begitu juga jenengan ini punya anak laki-laki yang usia ansor atau sudah menikah masih mau di ansor, masukkan di ansor.
kebutuhan sampai dimanapun kalau saya mampu saya bantu. Untuk pembinaan pun saya akan saya bina. Kenapa? Ya karena saya dulu berangkatnya juga dari Ibnu, dari Ansor, sekarang jadi pembina Ibnu, pembina Ansor. Jadi tahu betul bagaimana cara mengelola organisasinya ini. Lebih sekarang saya di Lasisnu sekarang. Lasisnu saya ini sinergi dengan seluruh kekuatan. Nah, LKNU saya sinergikan, LPP saya sinergi, semua bisa. Satu-satunya di sini hadir ya cuma kami dari MBC Candi relawan. Kenapa? Ya karena saya ini orang-orang lapangan, ya betul-betul ngurusi. Nah, saya tidak ingin hanya jabatan sebagai pengurus nempel di dinding papan kantor gini-gini, terus aku terus ngurusi opo. Lah jangan begitu. Cari urusan itu jadi urusan. Nah, tapi jenengan harus paham, kalau kita ini sudah jago di NU, yakinlah akan ditata kehidupan kita. Lo udah paham Pak? Sampai hari ini pers, ini loh istri saya bawa ke sini, pernah ngurusin, nggak tahu. Jodoh itu kan yang ngatur pengen. Saya dijodohkan dengan istri saya ketemu, ternyata awalnya nggak kenal, juga orang-orang yang biasa ternyata dijodohkan, diangkat, jadi PNS dua-duanya diangkat oleh Allah. Setelah diangkat, nggak tahu sama Allah, dihajikan. Saya nggak tahu dari mana sumbernya, nggak tahu saudara. Sampai hari ini pun, makanya waktu saya bagi jadi dua, kapan waktu saya untuk bekerja, kapan saya untuk waktu untuk keluarga, sisanya saya berikan untuk NU, untuk ngurusi NU, karena saya yakin sudah. Karena oke, di bahasa ini sudah dijamin kok. Nah, kenapa? Ya saya kepingin guru ridhone Mbah Hasyim Asy'ari. Sopo wonge sing gelem ngurusi NU temenan, bukan menjadi urusannya NU ya. Mohon maaf. Jadi pengurus NU sama jadi urusan. Saya tadi pengurus NU baik di Bandung maupun lembaga dan betul-betul ngurusi, akan saya akui jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang saya kejar ini Pak. Jauh-jauh dari sana, situ aja ke sini. Setiap akhir pekan saya ke sini. Jembatan Putih Gadat. Saya pernah putus, saya harus melewati Dampit Turen, berkelok-kelok malam hari wis. Roto-roto ngantuk-ngantuk, saya berani ke sini. Ya kenapa? Ya di sini khidmat saya di NU betul. Nah, itu mawon nggih sebagai tambahan. Sampean analisis, punya ponaan, punya adik, punya anak, punya putu, punya cucu, kalau itu usia di Ibnu PP, kirim ke arah sana. Tanpa teknik alim, kirim. Punya yang usia fatat, usia di Ansor, kirim ke semua ke Ansor. Dan insya Allah saya akan datang ke sini, datang lagi. Saya kepingin supit orang itu tidak hanya supit orang, akan jadi supit kepiting, bahkan supit hiu nantinya, yang bisa jadi perubahan. Ya, sekarang informasinya sudah viral. Supit orang diireni tetangga sebelah mungkin ya sekarang. Tapi, ya mohon maaf, kalau tetangga sebelah ini orang-orang obos sebagainya iri dengan kehadiran kami di sini, penguatan di sini. Jangan iri apa yang saya berikan. Sama iri dengan yang saya berikan. Berarti sama itu musibah. Boron di situ kena musibah. Terus saya hadir itu pengumuman, Anda mau? Artinya kalau ada pemikiran iri dengan supit kurang, Pak Mustafa kok memorono jaket nuker lasing itu kok dijelundrungi. Lembaganya durung dibentuk tapi nggak jaket. Ansor sik garung-garung wis lakoni mor-mor nggak banser iki piye ceritane. Tadi malam saya ke sana ke kantor di Puslap 1 NU itu. Informasinya justru sekarang kekuatan Ansor Banser Lasih di supit mengalahkan MBC-nya. Saya nggak paham, betul nih. Saya nggak paham nih. Jadi mana bersyukur di balik musibah yang diberi Allah di sini, itu Allah memberikan
artinya jenengan pun pesimis tadi orang itu mas orang yang alami dadi wong itu kebiyen wong ini kan sing belanya kita ini yang tahlu Rasulullah. Ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Mungkin sudah asar, waktunya sholat asar. Kalau ada adik yang termotivasi jenengan Ibnu Asor kepingin, aku pokoknya yakin melo DNU boleh Ibnu BP boleh Fatah Asor silakan. Oh, ibu-ibu muslimat, mau silakan. Saya berkunjung di sini kalau ada waktu, ada istilahnya kesempatan saya akan hadir. Moga Mbak Mus ini mungkin awal yang baik bagi jenengan tanggal semuanya ini untuk yakin menata organisasi Indonesia yang lebih besar. Jadilah pembeda di Subit Urang, jadilah pembeda di Pronojiwo, jadilah pembeda di Lumajang, jadilah pembeda di tingkat wilayah Jawa Timur. Saya doakan maju, NKRI harga mati. Pun akhiran, mudah-mudahan itu tadi Pak Mustafa. Mungkin ditutup atau gimana? Monggo. Sampun. Habis. Kalau sudah habis, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ibnu. Beliau kami berdoa. Amin.